Apa sih masalah-masalah orang di network marketing? Masalahnya satu, nggak ada orang, jualan nggak laku, tim muntaber, tau nggak muntaber? Mundur tanpa berita. Kalau ada pun tim, tetanus, terdaftar tanpa bonus. Ada dia namanya di situ, tapi nggak ada bonusnya. Kalau training datang terus, duduk paling depan. Training datang terus. Zoom saya hadir terus, tapi bonus zong. Kalau ditanya happy, healthy, wealthy, perasaan udah 8 bulan aku di sini nggak ada duit-duitmu. Kenapa? Karena mindset. Sebenarnya kalau teman-teman kalau disuruh jualan udah jago-jago semua, recruiting jago-jago semua. Cuman masalahnya kalau Anthony Robbins bilang, 95% 95% success is about mindset. 5% 5% strategi, skill dan lain-lain. 95%. Jadi kalau 95% misalnya contoh nih, saya ngomong begini mindsetnya, Anda pegang handphone, kelihatan tuh orangnya. Kalau misalkan saya ngomong begini, mesti ada yang pegang handphone, ngomong sana ngomong sini. Ada orang yang seperti itu, nggak salah, tapi it's about mindset. Anda bisa percaya nggak percaya, video itu bisa merubah hidup Anda kalau Anda mengikutinya. Itu nggak tahu ya, itu bukan saya bilang video kayak dukun, tapi memang video mastermind itu udah ribuan orang yang kasih feedback sama saya, itu change their life, termasuk bisnis jaringannya. Kalau Anda tahu Wiwi pertama sekali itu juga gara-gara mastermind itu. Setelah nonton ke 30 kali diulang-ulang. Karena setiap hari ditonton itu akan rasanya berbeda. Kenapa? Karena itu berbicara soal state of mind. Siapa yang menjadi tuan di pikiran kita? Apakah tuan negatif apa positif? Ini yang terjadi. Kenapa itu materi nomor 1 saya buat gitu ya? Karena memang selain daripada misalnya Pak Leri udah jelaskan kuadran kiri, kuadran kanan. Kalau daripada teman-teman di sini kalian nggak tahu mau ngapain, atau misalkan state of mindnya masih sama, dalam artian masih, aduh, aku bisa nggak ya? Jadi mesti ada doubt di situ, mesti ada ragu-ragu. Aku bisa nggak ya? Aku mau nggak ngerjain ini? Apakah bener ini? Kalau masih ada di situ, mau Anda prospek 1000 orang kek, mau caranya begini kek, bagana sama aja hasilnya. Oh, ngelihat orang di sini kok jadi, ngelihat orang di kanan jadi, ngelihat perusahaan ini jadi, ngelihat perusahaan sana jadi, ngelihat ini leader income besar. Kita kok sama aja? Enggak, bukan karena dia lebih jago dari Anda, bukan. Ininya, kalau dia ngomong soal 100 miliar, 1T, mungkin sama kita kejauhan kan. Tapi kan levelnya udah di situ gitu loh. Levelnya aja yang di situ. Tapi kan orangnya sama aja kan. Nah, sebenarnya yang membedakan kita sama orang-orang yang sekarang pemula dan orang yang sekarang sudah sukses cuma di situ aja. Makanya kalau ada misalkan satu Anda lihat nanti di YouTube, di Google namanya Grant Cardone. Grant Cardone itu bahkan kalau Anda kasih $100 di antah berantah, dia kemarin sudah buktikan dari $100 itu dia bisa menciptakan $1 juta hanya dalam 3 bulan. Dikasih $100, dia tes itu apanya? Itu mentoringnya. Dia ngajarin orang $100 ditaruh, misalkan kayak kita di sini kan, ada kampung di sana misalkan di Brastagi, $100 dimodali nggak ada kenal siapa-siapa, dalam 3 bulan dia bisa jadi 15 miliar tanpa bantuan dari modalnya, nggak ada. Kenapa? Dari $100 itu dia sudah tahu bagaimana ngerjain bisnisnya. Dia udah tahu yang dibutuhkan selain modal itu, dia tahu yang dibutuhkan skills. Selain mindset, skills. Ketika mindset ketemu dengan skills, mindset yang benar ketemu skills, jadi itu barang. Nah, nomor 1 itu yang kurang selalu ya. Makanya 95% itu kita harus banyak berbicara soal mindset. Makanya ada mastermind. Seharusnya ada ruang diskusi di grup WA itu. Itu soal mastermind yang berbicara soal pertumbuhan diri. Bukan di grup kita nanti isinya siapa? Apa di situ? Komplain, ngeluh, nggak ada produk. Semua repot, heboh semua gitu loh. Ini jadi masalah. Kenapa? Karena saya waktu di Bali kemarin 10 hari setelah kita bikin satu activity yang kemarin saya janjikan sama kalian semua. Itu kita bikin di sana. Buktinya nggak ada tuh yang ngeluh soal produk satu pun. Kenapa? Karena terus tiap hari saya push. Bahkan di luar ekspektasi saya. Saya nggak nyangka. Dan saya ngasih contoh, saya jam 12 standby di situ. Paling telat 12.15 dan pulang jam 12 malam setiap hari. Seharusnya kalau kita mewakili manajemen boleh dong saya datang jam 4 sore. Boleh aja kan? Tapi saya nggak mau, saya mau kasih contoh nih saya datang nih. Awal-awal leader-leadernya pada datang 12.30, 12.45. Karena saya datang jam 12.10, akhirnya mereka 12 kurang 10 datang. Leader by example. Jadi ini pemahaman gitu loh. Jadi kalau misalkan kita fokus sama hal negatif, fokus sama hal-hal kesulitan, ya udah jadi sulit. Makanya kan kemarin tuh pertanyaan mereka sederhana. Bang, kami kesulitan ngundang. Itu yang menjadi pertanyaan mereka. Setiap kami undang orang nggak pernah datang. Setiap kami undang orang selalu bilang nggak punya duit. Setiap undang nggak bisa. Itu semua permasalahan-permasalahan dari 10 hari saya di sana. Permasalahan orang itu ngundang. Apakah teman-teman di sini itu permasalahannya? Permasalahannya ngundang? Atau permasalahannya nggak tahu siapa yang diundang? Iya juga kan? Kalau tahu cara ngundang nggak ada yang bisa diundang kan pusing juga. Karena ngundang, inviting itu mengundang itu kembali lagi itu pintu gerbang sebelum terjadi closing. Kalau nggak ada yang kamu undang, siapa yang mau di closing? Kalau nggak punya daftar nama, siapa yang mau di closing? As simple as that. Makanya saya bilang mengundang itu mindset. Ngundang sederhana.
Apa bang? Apa ngundang bang? Jujur aja kau, aku bilang. Kalau mereka nggak mau datang bang, karena memang nggak bisa kayak dulu ngundang. Ayo, ini ada bisnis bagus. Kan kau yang bilang bagus. Siapa yang timnya muntaber di sini? Atau yang nggak jalan timnya? Kayak kemarin tuh, iya bang, saya punya tim ratusan tapi nggak ada yang jalan. Padahal kan saya pengen dia dapat duit bang. Kamu pengen dia dapat duit, dia pengen nggak? Aku bilang. Itu kan pengennya kamu. Pengennya kamu dia pun dapat duit supaya kamu dapat duit kan gitu kan? Kelihatan di situ maksudnya bahwa itu tidak totally, itu tidak jujur. Kamu pengen rekrut orang supaya kamu dapat duit dari dia. Orang kerasa, makanya orang jauh. Makanya orang kamu undang pun nggak mau. Itu kerasa. Itu nggak bisa dibohongi. Kenapa? Tergantung dari kamu undang. Makanya saya bilang jujur. Terus jujur gimana bang? Ya sederhana. Makanya nomor satu, kamu harus ngundang orang yang kamu kenal dulu. Tapi kesalahan banyak network marketer, dia ngundang orang yang dia tidak terlalu kenal. Kenapa? Karena dia menghindari kalau ditolak nggak malu. Yang kedua gengsi, betul? Ya kan? Padahal kalau ngundang sepupu kan paling gampang, udah dari kecil sama. Tapi dia takut ngomongnya, karena kalau dibilang, oh kau kok ngerjain bisnis gituan. Selama Anda di sini mindsetnya belum bangga berprofesi sebagai network marketer, saya garansi Anda gagal. Selama Anda mesti bilang MLM, masih ragu-ragu sama MLM, nggak akan mungkin Anda berhasil. Trust me. Kenapa? Karena itu. Kenapa kamu nggak bilang ngundang jujur kalau ada peluang bisnis? Ya nanti kalau dibilang MLM kan malu saya katanya. Loh, gimana sesuatu bisnis yang mau kamu lakukan kamu malu? Coba bapak-bapak sekarang yang di sini, coba jalan sama istrinya. Ini siapa? Oh teman. Apa nggak diceraikan kau besok? Coba deh. Karena kau malu. Ini, misalkan istri, ini teman dekat. Talak satu kau langsung. Ya, katanya mau sukses di network marketing, tapi malu bilang dia kerja di MLM. Nggak make sense. Dari mana logikanya? Sama sekali nggak make sense. Saya dari 25 tahun yang lalu nggak pernah malu kalau dibilang leader MLM. Sampai sekarang saya menjadi trainer pun, saya trainernya MLM. Dan sampai sekarang ocehan saya dibayar. Mulai dari nggak mau orang mendengar sampai dia dibayar. Bayarnya per jam lagi. Gila nggak lu? Lu ngundang orang susah kan? Gua dibayar dari MLM. Kenapa kamu harus malu? Kalau sampai itu kalian nggak bangkitkan rasa cinta kalian dari situ, saya 90% garansi gagal. Kenapa? Kalau ngundang orang-orang ini MLM-nya? Enggak kok jual-jual barang. Kalian jual produk karena kalian malu bilang itu MLM. Jujur aja kalian dalam hati. Kalian nggak sanggup menghadapinya. Iya bang, kan di luar sana MLM jelek. Iya, yang nggak paham bilang itu jelek. Tapi testimoni kalian ngeri-ngeri kali. Ginjal sembuh, jantung sembuh. Ngeri kali testimoni kalian. Cuman satu aja yang perlu bisa lihat, orang mati hidup kembali. Kalau testimoninya ngeri kali semua. Makanya mereka nawarin produk karena nggak mau repot gitu loh. Itu yang terjadi. Anda suka nggak suka, itu yang kalian rasakan. Itu saya nggak nebak, itu di alam bawah sadar kalian sudah terjadi. Itu yang disebut mindset. Nomor satu, sebelum kamu mau berubah dari bisnis ini waktu yang tepat. Pertama kamu harus ngaku dulu, pengakuan dosa. Karena tanpa pengakuan tidak ada pertobatan. Serius loh, tanpa pertobatan tidak ada perubahan. Itu serius. Kalau kau nggak ngaku, apalagi sotoy, saya dulu, sampai sekarang nggak usah kau cerita dulu. Sekarang kau nggak dapat komisi. Intinya itu realitanya. Kamu ngomong apa? Dulu suka kali kau Betharia Sonata. Tahu nggak Betharia Sonata? Aku masih seperti yang dulu. Itu aja yang kalian bahas. Dulu. Sekarang gimana? Komisimu kenceng nggak? Kalau nggak kenceng ada yang salah dengan kamu. Sesimpel itu. Kalau ada yang salah, ngaku. Oh iya, saya lemah di sini. Saya harus belajar. Saya harus aktif di sini. Saya harus cari gurunya. Saya harus latih. Saya lemah di closing, saya lemah di daftar nama, saya nggak punya daftar nama, cari daftar nama. Sesimpel itu. Bukan cuman meratapin. Kalau training datang, duduk paling depan, catet, tetap bodoh. Hah? Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang baru pertama kenal saya bukan kasar, cuman kadang-kadang saking gemesnya saya melampiaskan. Saya tuh paling kesel kalau ada orang misalkan gini. Bukan kesel sih, gak boleh saya bilang kesel. Gemes ya. Gemes gimana ya? Gemes. Gregetan gitu loh. Artinya kalau kamu udah tahu kamu gak bisa, kan sederhana. Berarti kalau udah gak bisa, belajar praktek. Belajar praktek kan itu aja. Tapi kalau kita tanya, apa cita-citamu? Saya pengen mencapai begini, mimpiku begini, mimpi keluar rumah pun gak pernah. Nanti kita coach, kita pengen buat begini. Setiap hari Rabu ada Zoom, kau nggak pernah datang. Bagaimana aku percaya? Disuruh nonton video nggak pernah kau tonton, katanya lama. Udah gila kau, aku pikir. Banyak kali alasanmu. Sebenarnya kau mau jadi distributor produk atau distributor alasan? Mananya kau ini? Kenapa? Karena perang Anda bukan sama saya, perang Anda bukan sama prospek, perang Anda sama diri dan sendiri. Di sini nih loh.
Makanya kalau orang bilang susah closing, susah ini, sebenarnya waktu keluar dalam bentuk manifestasi susah itu kamu bilang susah, sebenarnya di dalam pikiranmu sudah berpuluh ribu kali bahwa bilang itu susah. Makanya waktu kemarin dia bilang ngundang. Ini Bu ya, sorry Bu ya, suara saya agak gede Bu, karena semangat ya Bu, supaya energinya dapat Bu. Kalau saya ngomongnya agak pelan kayak gini nanti satu gaji kurang. Kita harus jadi penjilat juga Bu, ada ownernya di situ Bu. Entrepreneur tuh begitu. Ibu tuh harus sedikit fleksibel. Jangan kalau ada ownernya pelan-pelan ya. Oh kok nggak keren kali dia itu katanya. Kan tadi dia bilang, target saya bukan duit Bu, warisan. Goal warisan. Setuju? Makanya saya bilang kemarin, kenapa ngundang susah Bang? Gini aja lah, nggak usah ngundang susah. Sebelum kau WA orang, sebelum kau ngomong telepon orang, dalam pikiranmu udah begini. 1000 kali udah dalam pikiranmu terbersit. Dia pasti nggak mau. Dia kan orang kaya, dia pasti nggak mau. Ya betulan ketika diangkat nggak mau dia. Itu di mastermind ada namanya green light story dan red light story. Ketika red light story terus menerus dalam pikiranmu, kamu susah berbisnis. Apalagi bisnis jaringan. Ada orang yang dari kecil dibully. Ada yang orang dalam masa kecilnya tidak dihargain, karena ada tidak diapresiasi. Jadinya jadi orang kurang confidence, tau nggak? Kurang percaya diri gitu loh. Tapi ada anak yang dari kecil dia tuh terus diapresiasi oleh orang tuanya. Ketika dia besar, dia bisa menunjukkan siapa dirinya gitu loh. Nah itu sudah kayak frameworknya itu sudah itu settingan pabriknya. Settingan pabriknya begitu. Jadi apapun yang Anda tawarkan dia pasti ngeliat dari negatif. Misalkan saya tawarkan ini tisu bagus. Tisu ini bisa membuat Anda awet muda. Terus dia bilang, sayangnya Bang itu warna putih boxnya ya katanya. Dia selalu melihat dari sisi itu. Kamu kenalkan sama orang, apapun yang kamu lakukan dia pasti melihat dari situ. Itu frameworknya seperti itu. Makanya dia bergaul dengan orang-orang seperti itu. Yang senang gosip, senang lihat kejelekan orang. Bahkan ngeliat YouTube, TikTok dan segala macam. Dia suka ngeliat berita-berita negatif. Karena energinya di situ. Di situ dia mainnya. Jadi kalau ada orang ngomong positif dia nggak nyambung. Misalkan di sini itu ngantuk. Karena ini kan positif. Nggak sama frekuensinya. Jadi kalau saya ngomong begini dia pasti apa sih? Nggak nyambung. Sama seperti saya kalau Anda suruh saya bergaul sama orang-orang negatif, tukang gosip, saya nggak betah. Kenapa? Beda salurannya, channelnya beda. Itu yang terjadi. Jadi bukan sulit ngajak orang, bukan sulit prospek orang. Yang sulit itu menaklukkan cara berpikirmu. Apakah kamu benar-benar memang yakin terhadap dirimu? Masalahnya di pikiranmu sendiri kamu nggak yakin sama dirimu. Apa yang bisa terjadi perubahan dalam dirimu? Nggak ada. Makanya di mastermind Ci Uci kemarin bilang, oh iya saya harus bertobat katanya gitu. Itu menurut saya betul sekali. Ya bertobat dalam artian itu bahasa saya. Maksudnya bertobat itu apa ya bahasa umumnya? Mengakui kesalahan, kekurangan dan kita perbaiki. Misalkan nih contoh satu mindset yang benar. Misalkan kalian di sini pernah memprospek orang dengan cara yang salah. Contoh, sahabat kalian akhirnya dia menjauh. Bagaimana cara orang yang benar, seorang leader yang benar, cara mindset yang benar? Kalau saya bukan dijauhin orang, bukan aku buktikan dia, aku buktikan kepada dia bahwa dia salah, prove them wrong. Iya, di satu sisi benar. Tapi kalau kamu tahu dulu kamu salah, kamu datangi dia, kamu minta maaf. Saya sorry, dulu aku belum tahu caranya, aku belum tahu cara bisnis jaringan, makanya aku langsung paksa kau dan segala macam, aku kejar kamu. Ini aku nggak ada niat untuk ngajak kamu ke bisnis saya, tapi saya cuman hubungan kita bagus lagi. That's it. Itu cara memperbaiki hubungan. Jadi bukan kalau ngeliat orang sekarang itu Anda ngeliat di jidatnya semua duit. Oh duit. Nggak bisa seperti itu. Kalau Anda melakukan seperti itu dari pikiran, nggak akan bisa sampai Anda ngomong ini. Saya nggak yakin employee bisa ngomongin ini. Gimana dia bisa ngomongin jadi bos atau investor, orang dia pun investasi nggak pernah. Betul ya? Kalau kamu nggak pernah menjalankan investasi, saya aja pindah dari self ini sampai ke sini, saya butuh bertahun-tahun. Nah, ada proses yang kadang-kadang kita nggak tahu gitu loh. Nah, itu semua di sini. Jadi cara Anda ngobrol sama orang, ngomong sama prospek, itu menandakan apa yang ada di dalam bawah sadar Anda. Ketika terjadi satu problem, respon Anda bagaimana? Banyak orang responnya langsung ngamuk. Itu saya dulu. Jadi kalau misalnya kemarin, ini contoh ini, saya ulang lagi sekali lagi, mungkin teman-teman. Kemarin gara-gara pabrik ada bermasalah, produk telat. Saya lihat nih, mana yang bermasalah nih. Yang paling kenceng ngomong, saya tahu ini masalah, tapi dia paling kenceng, pangpung. Dia punya masalah sama ini. Seharusnya kalau Anda sebagai leader, ya memang seperti itu. Tinggal kita tanya apa manajemen, pabrik rusak. Udah oke, kita cari produk yang nggak rusak. Ini cara berpikir loh. Ini bukan salah benar. Bukan saya bilang ini ya, bukan saya bilang Anda salah, enggak. Tapi cara berpikirnya memang seperti itu. Defaultnya, tahu nggak? Defaultnya, settingan pabriknya. Settingan pabriknya selalu melihat kesalahan. Dan kalau Anda nggak berubah, kalau Anda pun jadi leader dapat duit, pasti Anda dibenci orang.
Kalau Anda pun besok jadi leader besar, Anda banyak orang nggak suka sama Anda. Hidup kalau kita banyak orang nggak suka sama kita, lebih bagus nggak usah. Kalau untuk saya ya, saya lebih senang banyak disukain orang, banyak didoain orang.